Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas latihan soal buku penunjang siswa yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan ya. Untuk kali ini saya akan membahas latihan soal halaman 16, yaitu untuk soal yang pertama, soal nomor 3. Hasil dari negatif 23 ditambah dengan 11 dibagi dengan negatif 8 ditambah dengan 6. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu anak-anak, ada yang perlu kalian ingat atau kalian pahami. Jika kalian menjumpai soal seperti ini namanya penjumlahan atau operasi bilangan bulat ya. Ada tanda-tanda kurung di sini. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu ada caranya ya, Nana ya, ada urutannya. Saya tulis di sebelah sini sebagai catatan ya. Saya tulis di sebelah sini sebagai catatan. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu jika kalian menjumpai soal seperti ini ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Yang pertama yaitu yang di dalam kurung kamu selesaikan terlebih dahulu. Yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Terus catatan yang kedua yaitu yang perlu kalian ingat, pada tingkat level penyelesaian ini seperti ini. Saya biasanya lebih mudah mengingatnya itu seperti ini anak-anak. Pi, Po, Lan, Do ya. Saya biasanya untuk lebih untuk agar cepat saya ingat atau selalu ingat, saya selalu menerangkannya, mengingatnya dengan cara begini, pi, po, londo, begitu ya. Kalau pi itu artinya kali ya, ping ya. Kalau dalam bahasa Jawa pi atau ping itu artinya kali. Kalau po itu artinya poro, kepanjangannya poro atau bagi. Kalau lan itu artinya tambah ya. Kalau sudo itu artinya pengurangan. Jadi yang harus dilakukan yang pertama yaitu ping, kali dulu. Kali ya, selesaikan dulu yang bentuknya perkalian. Setelah itu po itu artinya bagi atau poro ya. Kalau lan artinya tambah. Kalau sudo itu artinya kurang. Jadi penyelesaiannya levelnya itu yang harus diselesaikan itu perkalian dulu, setelah itu pembagian, setelah itu penjumlahan, dan terakhir adalah pengurangan. Baik anak-anak, dari catatan ini kita lanjut kembali lagi ke soal ya anak-anak ya. Untuk yang soal nomor 3 coba kalian perhatikan di sini. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam kurung itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini yang di dalam kurung sama-sama dalam kurung, boleh diselesaikan ini dulu, boleh ya di sini dahulu. Dari depan aja dulu ya anak-anak ya. Negatif 23 ditambah dengan 11. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, kalau di sini negatif 23 artinya adalah punya hutang 23 ditambah 11. Artinya ditambah itu disauri ya. Kalau orang Jawa bilang ini disauri, ditambah 11 disauri 11. Jadi penyelesaiannya adalah 23. Karena ini kan negatif 23 lebih besar daripada 11, maka nanti hasilnya adalah mesti negatif. Utangnya lebih banyak daripada yang digunakan untuk membayar hutangnya itu. Jadi di sini negatif 23 itu kalian kurangi dengan 11 karena lebih besar yang negatif atau hutangnya, maka di sini nanti mesti min hasilnya ya. Negatif 23 ditambah dengan 11 atau dikurangi 11 artinya adalah negatif 12 seperti itu. Nah,
Ini kita beri tanda kurung. Selanjutnya yang di sebelah sini coba kalian lihat, ini negatifnya 8 punya hutang 8 disauri 6 atau dijumlahkan dengan positif 6. Artinya hutangnya 8 terus dikembalikan 6 atau 8 dikurangi 6, karena kan lebih besar hutangnya daripada yang dikembalikan ya anak-anak ya. Jadi di sini mesti hasilnya nanti min berapa? Min 2 ya. Negatif 8 punya hutang 8 dikembalikan 6 masih punya hutang 2. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk penyelesaian operasi bilangan bulat, jika negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif ya. Perlu kalian ingat, jika negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi seperti pengoperasian biasa, kalau 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi di sini hasilnya adalah positif 6. Jadi jawabannya yang mana anak-anak? Yang D. Itu untuk soal nomor 3. Nah, sekarang saya akan lanjutkan soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, di situ soalnya adalah hasil dari 7 ditambah dengan negatif 1 dikalikan dengan 3 tutup kurung di sini ditambah dengan 7 dikurangi 3 dikurangi dengan 10. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya kita melihat catatan yang tadi, yaitu selesaikan dulu nilai-nilai yang ada di dalam kurung. Operasi ada di dalam kurung. Ini sama dengan 7 ditambah, ini selesaikan dulu anak-anak yang ini. Nah, ini kalian selesaikan dulu ya. Negatif 1 kalikan dengan positif 3. Ingat anak-anak, jika ada negatif kalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif ya. Kalau satu negatif, satu positif, hasilnya adalah negatif. Negatif 1 kalikan 3 adalah negatif 3. Ditambah dengan di sini 7 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 4 ya. 7 dikurangi 3, 4 negatif 7 dikurangi 3 adalah 4 ya anak-anak ya. Saya tulis di sini 4, terus di sini tanda kurang dikurangi dengan 10. Nah, kita selesaikan di sini. Ini 7, ini negatif 3 ditambah dengan, kalian punya 4 ya, punya 4. Misalkan punya 4 permen diberikan ke 10 anak. Kira-kira apakah semua kebagian? Tidak ya anak-anak ya, tidak kebagian ya. Ada 6 anak yang belum kebagian. Berarti kalian masih punya hutang permen 6 ya, ke 6 anak. Jadi di sini kalau 4 dikurangi dengan 10, anggap saja punya permen 4 dibagikan ke anak 10, diberikan ke anak 10. Permennya kan masih kurang. Kurang berapa permennya? Kurang 6. Kalau karena kurang maka ditulis negatif 6. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba kalian lihat di sini, ini masih positif 7 ya, 7 turun di sini. Ini hutang 3 dijumlahkan dengan hutang 6, berarti hutangnya kan bertambah ya anak-anak ya. Berapa hutangnya? Jadi berapa hutangnya? 6, 7, 8, 9. Jadi hutangnya adalah negatif 9. Nah, sekarang hasil terakhirnya berapa? Nah, ini sekarang hasil terakhirnya punya hutang 9 dibayar 7, atau punya utang 9, utangnya 9 disauri 7. Nah, dibayarkan 7. Jadi sisa berapa anak-anak hutangnya? Sisa berapa coba? Sisa 2. Jadi negatif 2. Jadi masih punya utang 2 ya. Punya utang 9 terus dibayarkan 7. Jadi masih punya utang 2, negatif 2. Itu untuk soal nomor 4. Ya, jadi di sini kalau di LKS itu jawabannya adalah yang A. Di buku penulisan siswa jawabannya yang A. Ini untuk soal nomor 4. Sekarang saya lanjutkan untuk soal nomor 5 ya, untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu hasil dari negatif 3 kalikan dengan negatif 6 kalikan dengan negatif 5 ya. Negatif 5 adalah, nah ini penyelesaiannya bagaimana?
Seperti yang sudah saya sampaikan anak-anak, yang di dalam kurung ini kamu selesaikan terlebih dahulu ya. Kamu selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melihat operasi bilangannya ya. Nah, sekarang ini dulu kita selesaikan dalam kurung. Min 6 kalikan dengan min 5 ya. Min 6 kalikan dengan min 5. Di sini perkalian ya. Kalau perkalian, kalau negatif kalikan negatif itu hasilnya adalah positif ya. Itu aturan penyelesaiannya seperti itu. Kalau negatif kalikan negatif hasilnya adalah positif. Jadi kita peroleh begini. Negatif 6 kalikan dengan negatif 5 adalah negatif 30. Positif ya anak-anak ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau positif kalikan dengan negatif kalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Jadi 6 kalikan 5 adalah 30. Nah, kalau negatif kalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Jadi 3 kalikan 30 adalah 90. Ini jawabannya. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya. Sekarang saya lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, nilai C pada 26 kalikan dengan 42 dibagi dengan 7 itu sama dengan C ya. Jadi C-nya ini variabel ini. Variabel C ini kalian disuruh menentukan berapa nilainya. 26 kalikan 42 dibagi 7. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anak, yang perlu kalian lakukan adalah kita lihat tanda operasinya dulu, kita selesaikan dulu yang tanda ping atau kali ya. Yang perkalian ini kita selesaikan dulu. Nah, karena ini kita selesaikan dulu, bisa kita berikan tanda kurung seperti ini, setelah itu dibagikan ya nak ya, dibagi 7. Nah, penyelesaiannya menjadi 26 kita kalikan dengan 42, itu hasilnya adalah berapa anak-anak? Hasilnya adalah 1092. Ini dari 26 kalikan 42 hasilnya adalah 1092 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 156. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu anak-anak ya untuk soal nomor 6. Baik, untuk pembahasan hari ini saya rasa sudah cukup. Besok akan saya berikan pembahasan soal lagi, yaitu tetap di buku penunjang siswa LKS halaman 16. Besok yang akan saya bahas yaitu nomor 10, 11, 12, dan 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.